Ada kabar dari dalam negeri terkait progres pembangunan IKN. Ada apa tuh? Jadi, Kementerian Pekerjaan Umum atau PU dipastikan tidak lagi mengerjakan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN mulai tahun depan. Seluruh pekerjaan kini akan dialihkan pada Otorita IKN atau OIKN yang sudah resmi beroperasi. Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyatakan kementerian hanya akan merampungkan proyek kontrak tahun jamak atau multi-year contract yang sudah berjalan sejak 2022. Sejak ditugaskan membangun IKN pada era Presiden Joko Widodo, Kementerian PU telah menangani infrastruktur dasar seperti jalan tol, saluran air bersih, dan juga gedung pemerintahan. Namun kini Otorita IKN sudah beroperasi penuh di bawah pimpinan Basuki Hadi Mulyono, mantan Menteri PUPR era Jokowi, yang kini memimpin pembangunan IKN bersama aparatur sipil negara yang sudah berkantor di lokasi. Presiden Prabowo Subianto juga telah beberapa kali menggelar rapat dengan Basuki untuk melanjutkan pembangunan. Meski begitu, Otorita IKN ini hanya mendapatkan anggaran sebesar 6,3 triliun rupiah untuk tahun 2026. Angka ini naik dari outlook sebesar 2025 sebesar 4,7 triliun. Namun turun drastis dari anggaran tahun ini yang mencapai 13,5 triliun. Ya, padahal ya Basuki pernah mengusulkan kebutuhan anggaran hingga 21,8 triliun untuk pembangunan 2026, termasuk untuk membangun kompleks legislatif, yudikatif, embung, hingga sistem air minum dan juga jalan di sekitar pusat pemerintahan. Jadi secara total OIKN membutuhkan dana hingga 48,8 triliun rupiah hingga tahun 2028. Oke, berdinamika ya. Jadi mulai 2026 Kementerian Pekerjaan Umum ini sudah bisa kita katakan pensiun nih dari urusan IKN ya. Sekarang giliran Otorita IKN ambil semua kendali. Betul banget. Kata kuncinya yang sekarang adalah otorita. Tapi kalau misalkan kita lihat dari anggarannya yang cuma 6,3 triliun, kesannya lebih ke kayak otorita dengan otot minim ya. Gimana nih? Jauh soalnya ya, jauh juga dari total keseluruhan anggaran ya. Jangan-jangan nanti kompleks legislatifnya nih dibangunnya pakai itu apa? Mainan anak-anaknya Lego. Ya. Murah, ringan dan nggak perlu kontrak multi-year kayaknya. Nah itu dia, tapi jangan-jangan juga rapatnya pakai tenda pramuka nanti. Jadi fleksibel, working space-nya juga akan bisa pindah-pindah, fleksibel juga bangunannya. Aduh jangan sampai deh, ini jadi kayak komedi kan kalau misalkan katanya mau bikin, soalnya kan mau bikin smart town kan sebenarnya harusnya kan. Tapi serius nih, Syaf dan juga pemirsa, kalau dulu waktu Kementerian PU tanganin kan proyeknya berjalannya cepet ya, satset ya, karena strukturnya sudah matang, orangnya udah terlatih. Nah sekarang OIKN ya, OIKN, Otorita IKN ini harus buktikan bisa lebih cepat sekedar dari lembaga dengan nama yang keren. Nah itu kayaknya agak sedikit sulit karena bisa kita bayangin ya, Pak Basuki itu udah bikin usulan 21 triliun rupiah itu sampai dengan tahun ataupun buat tahun 2026. Yang sekarang dikasih malah cuma 6 triliun rupiah. Nah itu. Bingung. Itu namanya bukan dikurangi itu, tapi dijadikan puasa anggaran. Ya tapi mungkin harapannya ya investasi swasta akan lebih banyak masuk. Tapi ya kita tahu investor itu kalau misalkan mau masuk atau mau invest gitu kan pasti kan lihat ada progres, bukan cuma pamflet atau cuma rendering megah doang. Ah gitu betul, kan. makanya ini jadi kayak ujian nyata ya buat OIKN. Kalau hanya ganti baju misalnya nafasnya tapi masih tetap aja sama aja, bohong ya, kayak nonton drama dengan pemain baru tapi skripnya absurd gitu, tetap absurd ya. Maka dari itu intinya kan pembangunan IKN ini nggak boleh jadi ajang politik semata, harus jadi proyek peradaban, bukan cuma proyek foto-foto atau ya potong pita doang. Seperti pada umumnya. Semoga dengan kepemimpinan baru dan mesti anggarannya tadi otot minim tadi ya Mepet ya, OIKN bisa membuktikan diri bukan jadi otorita dalam nama gitu. Oke. Jadi kita akan saksikan seperti apa nanti ya pembangunan IKN ke depannya. Dan selanjutnya kita ada berita apa lagi Maria? Nih, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Panjaitan mengumumkan program makan bergizi gratis akan didigitalisasi atas mandat dari Presiden Prabowo Subianto. Nah, menurutnya makan bergizi gratis adalah ide hebat, namun pelaksanaannya di lapangan harus didukung seluruh kementerian dan lembaga di Kabinet Merah Putih. Tidak hanya itu, digitalisasi juga dilakukan untuk proses izin usaha melalui online single submission berbasis kecerdasan buatan. Ya, Luhut juga mengaku terus berkoordinasi dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani untuk mengoptimalkan sistem tersebut. Pemerintah juga akan melakukan uji coba digitalisasi bantuan sosial di Banyuwangi, Jawa Timur pada September 2025. Presiden Prabowo juga dijadwalkan akan meninjau langsung implementasinya.
Jika berhasil, program digitalisasi Bansos akan direplikasi ke seluruh Indonesia. Kementerian Dalam Negeri akan mulai juga melakukan sosialisasi minggu depan ke seluruh kabupaten dan kota. Digitalisasi makan gratis. Jangan-jangan habis ini kita makan lewat wifi gitu kan. Terus silahkan scan QR-nya lalu nasinya keluar deh. Tapi bentuknya printer, apa kertas yang udah di print gitu kan. Jadi gue bayangin punya Doraemon ya. Jadi ya makanya. Tapi nggak gitu kali Syaf ya. Tapi serius nih, Pak Luhut bilang ini bagian dari transformasi digital nasional loh. Jadi ada perpresnya gitu. Kelihatannya sih kayaknya serius ya. Ya serius sih sebenarnya boleh. Tapi jangan sampai anak-anak malah dapat e-voucher sayur bayam. Terus disuruh tuker ke metaverse warung gitu kan. Ya jangan sampai. Metaverse saya belum jadi Ya, sampai makanya. sekarang ya. Oh ntar kalau kepanjangan ya anak-anak SD malah jadi programmer. Kan Sebelum kenyang wah aku lapar gitu ya. Sabar nak, lagi di-download tempenya gitu. itu kan jadi kan kayak aduh agak bingung sebenarnya, tapi ya jujur kalau emang bisa dipantau real time-nya, transparan juga, terus bisa ngurangin korupsi, yang pasti sih dukung banget ya. Setuju ya, tapi jangan lupa digitalisasi itu butuh sinyal. Jangan sampai nih program makan gratisnya nyasar ya, kayak Excel doang. Terus rakyatnya tetap makannya, oh jadi begitu di QR munculnya ke Excel doang gitu. Iya. Gak keluar Nggak makanannya, ya. Itu dia, apalagi kan targetnya 82,9 juta orang per hari. Itu bukan target, itu kayak login harian aplikasi. Jangan sampai absen doang tapi nggak dapat nasi. Aduh, gitu kan. Dan anggarannya nih tahun depan nih ya dicatat 335 triliun rupiah, gede banget. Tadi di compare tadi IKN berapa ya? Oh jauh, jadi jauh. mikir ya. Kita nih mau kasih makan atau mau beli negara sekalian kayaknya Ini ya. gede banget kan Gede anggarannya, tapi ya tenang aja. Karena jangan-jangan kita juga akan dapat notifikasi nanti, selamat kamu mendapatkan 1 porsi telur dan 1 senyum dari pemerintah. Kalau senyumnya Bapak Presiden langsung disajin gitu ya. Aku rela antri sih kayaknya Syaf ya kalau langsung diantar sama Pak Prabowo. Ya udah semoga aja ya programnya bukan cuma digital di atas kertas, tetapi juga real di piring masyarakat. Amin, karena yang kita butuh bukan cuma digitalisasi ya, tapi juga digigit nasinya, dicicip ya. Itu dia, bisa juga sih program digitalisasi MBG ini, maksudnya mungkin menyangkut pautkan program ini dengan ekosistem digital yang udah ada, baik dari sisi pengadaan hingga pemesanan bahan baku untuk dibuat makanan, hingga pengiriman makanannya juga akan dilakukan dengan pemanfaatan ekosistem digital. Mungkin akan seperti itu gitu. Betul juga sih Syaf ya, mudah-mudahan aja bagaimanapun model digitalisasinya yang akan dilakukan, harapannya bisa membuat program makan bergizi gratis ini jadi semakin efektif dan mendatangkan manfaat pastinya bagi banyak pihak. Ya amin kita akan lihat seperti apa ya, karena memang sebenarnya MBG ini kan masih baru berjalan tahun pertama, pasti kan ya masih ada perubahan di sini dan di sana, tapi kita lihat aja jangan sampai keluar kertas lagi. Harus lebih baik ya implementasinya ya. Nah,